Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar, selamat datang di Syiar Podcast, podcast Islami masa kini. Bersama saya Nurul Syafika yang akan menemani narasumber kita pada kali ini, tentunya pada podcast dalam segmen Who Am I. Narasumber kita pada kali ini tuh tidak kalah hebat dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi narasumber kita pada kali ini yaitu Kak Andi Bakri. Halo Kak, bagaimana kabarnya Kak? Halo, alhamdulillah baik. Jadi ada sih yang tahu Kak Andi Bakri ini siapa? Pasti banyak ya. Jadi Kak Andi Bakri sudah merasa terkenal nih Sobat Syiar. Jadi karena segmen kita pada kali ini Who Am I, maka kita akan mengulik siapa sih Kak Andi Bakri ini sebenarnya. Okay. Jadi sebelum kita berbincang-bincang, Kak Andi Bakri sebenarnya akrab disapa siapa sih Kak? Kak Andi Bakri, Kak Bakri atau Kak Andi nih Kak? Atau siapa? Ya, kalau misalkan masalah perkenalan saya cukup agak bingung ya. Karena di keseharian saya itu nama saya kan banyak, karena sudah agak bingung. Kadang saya dipanggil Andi, kadang saya dipanggil Bakri, kadang saya dipanggil Abi, Abi, dan kadang saya dipanggil Andi Bakri. Kalau dipanggil Abi sudah kayak orang yang suami istri begitu ya Kak? Ya kayak gitulah. Cuma kan Abi kan cuma kepanjangan dari Andi Bakri, begitu singkat-singkat ya. Iya begitu. Betul. Jadi Sobat Syiar pasti pada kepo kan Kak Andi Bakri ini siapa? Jadi Kak Andi Bakri ini tuh merupakan putra budaya Sulawesi Selatan loh Sobat Syiar. Hebat ya, hebat. Sulawesi Selatan loh ini. Iya. Sangat hebat ya nih Kak Andi Bakri. Saya merasa insecure loh dengan prestasi Kak Andi Bakri. Jadi Kak Andi Bakri, sebenarnya Kak Andi Bakri ini kan merupakan putra budaya. Iya. Jadi apa sih itu ajang putra budaya Kak? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu putra budaya? Ya, jadi sebenarnya itu nama ajangnya Putra Putri Budaya Indonesia. Putra Putri Budaya Indonesia itu adalah ajang baru yang terselenggarakan kemarin pada bulan 11 ya. Bulan 11. Kemudian Putra Putri Budaya Indonesia itu memiliki dua advokasi, tentunya dalam bidang edukasi dan tentunya dalam bidang pelestarian budaya. Putra Putri Budaya Indonesia itu bagusnya karena dia bermitra langsung dengan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan. Jadi dia bermitra langsung dengan kementerian yang bersangkutan, dalam hal ini bidang kebudayaan atau pelestarian budaya. Jadi cukup menantang ya kalau misalkan berbicara masalah budaya, apalagi betul. Apalagi zaman sekarang kan ketika berbicara budaya, pemuda ketika dihadapkan dengan budaya kayak kuno ya kalau berbicara masalah budaya. Mungkin betul itu Kak. Dari sinilah sang founder mendirikan Putra Putri Budaya, bagaimana nanti perwakilan provinsinya itu akan menjadi ambasador ya. Iya, apalagi sekarang memang banyak budaya yang sudah pudar ya Kak. Mungkin sekali. dengan diadakannya Putra Budaya ini bisa mengembalikan budaya-budaya yang sudah utamanya pudar itu sih tujuan utamanya. Jadi tadi Kak Andi Bakri membahas mengenai ada dua bidang dalam Putra Budaya, advokasi ada edukasi dan pelestarian budaya. Perbedaannya itu apa sih Kak? Tentunya kan beda dari dua suku kata yang saya bilang tadi kan. Pertama edukasi. Sekarang kan pemuda banyak tidak tahu asal usul dia, dalam artian contoh ya bahasa. Sekarang saya ambil contoh teman-teman saya kan banyak yang dari berasal suku Bugis. Ketika saya bertanya langsung, kau tahu nggak bahasa Bugis? Ternyata dia nggak tahu bahasa Bugis kan. Betul. Ini adalah secara tidak langsung dia melupakan budayanya kan. Nah, dari sinilah Putra Putri Budaya bagaimana dia mengembalikan budaya-budaya yang hampir pudar. Betul itu, Kak. Dan itulah sinkron dengan pelestarian budaya. Di balik ketika sudah diedukasi budaya-budaya yang hampir hilang, maka terbentuklah dinamakan dengan pelestarian budaya. Jadi memang edukasi dan pelestarian budaya ini sinkron. Karena kan ketika kita lihat sekarang banyak pemuda yang hanya sekedar mengedukasi tapi dia tidak melestarikan. Betul, Kak. Banyak juga yang hanya sekedar melestarikan tanpa dia tidak memperhatikan nilai-nilai edukasi yang terkandung dalam budaya. Putra Putri Budaya Indonesia ini hadir sebagai komplit di bidang edukasi dan pelestarian budaya. Sangat hebat ya Kak. Tentunya orang-orang yang bergabung pada Putra Putri Budaya ini merupakan orang-orang yang sangat hebat sih. Jadi Kak,
kan Kak Andi Bakri ini merupakan putra budaya Sulawesi Selatan. Iya, putra Jadi budaya tadi Sulawesi sebelum Selatan. kita produksi nih ya Kak, banyak perbincangan atau perdebatan antara Sobat Syiar yang mengatakan Iya, iya, sebenarnya ini duta budaya atau putra budaya. Oh, Mungkin iya, bisa iya. dijelaskan sedikit itu Kak? Ya, sebenarnya duta budaya sama putra budaya ya kalau dalam in my opinion ya, Iya. itu sama saja sebenarnya. Oh, Cuman sama tergantung dari si pemilik founder, dia mau pakai kata duta atau dia iya, mau iya. pakai kata putra. Kalau misalkan dia kata putra, otomatis yang mewakili provinsinya itu dikatakan putra budaya provinsi A. Jika nasionalnya itu pakai kata duta, berarti ambasador tingkat provinsinya dikatakan duta budaya B. Jadi Iya, tergantung iya, dari foundernya, sama saja. Intinya itu putra sama duta itu sama karena sama-sama membawa advokasi Iya, iya, dari iya. apa yang dilaksanakan, begitu. Sama saja putra Iya dan Kak, duta karena ya. tadi memang sempat diperdebatkan sebenarnya Iya. ini duta atau putra. Putra, iya, iya. betul Kak. Kalau memang putra biasanya siapa yang mengadakan gitu Kak? Kalau putra. Iya. Kalau putra sembarang aja sebenarnya, yang cuma kan kalau di ajang saya kan Putra Putri Budaya Indonesia, dia merupakan seorang ASN ya yang Oh, iya, bekerja dia adalah dosen di salah satu universitas. Jadi dia rasa untuk sebagai pengabdian masyarakat, jadi dia bentuk organisasi Putra Putri Budaya Indonesia ini. Kalau berbicara masalah siapa yang bentuk putra, siapa yang bentuk duta, itu universal sih. Siapa-siapa Oh, iya, saja Kak. yang mau, Iya, iya. apabila dia ingin, sembarang dia mau pakai kata putra atau mau pakai kata duta, tergantung si pemilik foundernya. Iya. Begitu. Jadi saya dengar-dengar kemarin Kak Andi Bakri juga sempat mengikuti Putra Budaya tingkat nasional ya Kak? Iya, alhamdulillah ya. Dan ya. mendapat juara runner up 2 ya Kak, benar? Iya, Wah, alhamdulillah, sangat hebat iya. Sobat Syiar. Saya nih sampai sekarang masih kagum pangling dengan Kak Andi Bakri yang luar biasa prestasinya, yang aduh gimana ya Sobat Syiar. Sobat Oke. Syiar pasti juga merasa bahwa wah, Kak Andi Bakri ini keren banget gitu loh. Iya. Jadi mungkin bisa diceritakan Kak, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Kak Andi Bakri sehingga bisa menjadi putra budaya Sulawesi Selatan hingga mengikuti putra budaya Indonesia ya Kak, begitu? Oke. Yang melatar belakangi saya sehingga ikut Putra Budaya Indonesia ini, yang pertama, saya kan dari jurusan sejarah kebudayaan Oh, iya. Islam. Jadi sinkron Secara ya, sinkron Kak. ya, ketika Betul, berbicara betul. masalah kebudayaan, apalagi lombanya Putra Budaya. Iya, 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 Nah, iya. inilah jagoan aku, ini makanan aku Iya, sebenarnya. iya, betul, Jadi betul. itu salah satu alasan. Iya. Kemudian yang kedua, saya butuh networking ya. Sekarang kan era 4.0 menuju 5.0 kan, Iya, iya. yang mana kita mementingkan, kita mencari kolaborasi, kita mencari networking. Iya betul, Nah, Kak, betul. terbukti ketika saya ikut kemarin di nasional, itu nyatanya saya dapat networking di setiap provinsi. Iya. Saya dapat teman dari berbagai Relasinya macam bertambah ya, relasinya Kak? bertambah sangat luar biasa. Iya, betul, betul. Kemudian ikut Putra Budaya itu juga salah satu memenuhi tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengabdian masyarakat. Oh iya betul Kak, betul. Pengabdian masyarakat. Tentu Jadi- nanti dalam ini Kak Andi Bakri menjadi putra budaya akan ada kegiatan-kegiatan khusus yang Iya, diadakan oleh putra iya, budaya itu ya Kak, begitu? Iya, betul sekali. Putra Budaya bukan hanya sekadar berbicara masalah budaya, tapi kita juga berbicara masalah sosial masyarakat, Iya, betul, terjun Kak. langsung ke masyarakat, begitu. Jadi ketika Kak Andi Bakri mengikuti Putra Budaya Indonesia ini maupun Putra Budaya Sulawesi Selatan nih Kak, Iya. apa saja sih penilaian dari juri-juri? Aspek penilaiannya apa Aspek saja? penilaian. Iya. Yang pertama kan ada sesi prakarantina ya kemarin. Oh, Ada iya. sesi prakarantina. Di sesi prakarantina itu kita kan dikumpulkan dalam 1 GB. Terus ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh panitia, ada 3 panitia. Ada pertanyaan tentunya yang menyangkut tentang budaya itu sendiri. Berbicara masalah penilaian, tentunya yang pertama yaitu brain ya, otak kita. Iya. Ya kan? Apalagi kan ini berbicara masalah putra budaya. Tentunya harus memiliki jiwa-jiwa kebudayaan. Iya, Kak, betul, harus betul. memiliki pendidikan tentang kebudayaan. Jadi yang pertama yang diuji yaitu intelijensianya, pendidikan. Iya, Kak. Kemudian yang kedua yang saya rasa yang menjadi penilaian tertinggi yaitu advokasinya ya. Advokasi, bagaimana cara Anda untuk mengedukasi dan melestarikan budaya di provinsi Anda, dan itu menjadi
penilaian yang sangat besar untuk juri untuk Iya, ke Kak, tingkat betul, nasional, yaitu advokasi kita, advokasi apa yang dibawa di tingkat provinsi menuju ke tingkat nasional nantinya. Itu sih dua itu yang saya rasa sangat penting ketika kita ingin mengikuti ajang, Kak. baik itu provinsi lebih-lebih ke nasional. Iya, Kak, begitu. betul. Jadi ketika Kak Andi Bakri mengikuti Putra Budaya Indonesia, Iya. kegiatannya di mana sih, Kak? Kegiatannya di Yogyakarta, lebih tepatnya di Hotel Grand Serela Wow. kemarin. Luar biasa Sobat Syiar. Dan pada saat Kak Andi Bakri mengikuti, tentu banyak sekali pengalaman yang didapatkan ya. Banyak. Mendapatkan teman. Banyak sekali, banyak tentunya Tentu, kan, apalagi iya, di Kak, tingkat apalagi Indonesia ini tingkat ya kan. Indonesia ini Iya. nasional loh, Iya, Sobat nasional Syiar. ya. Sebenarnya Kak, pada saat mengikuti Putra Budaya ini, budaya apa saja yang Kak Andi Bakri dapatkan? Maksudnya budaya baru Yang apa? diperkenalkan, Iya, yang budaya yang diperkenalkan. diperkenalkan. Iya, betul, Iya. Kak. Kalau berbicara masalah budaya yang diperkenalkan, kemarin itu saya termasuk cukup finalis yang berbeda ya dibanding dengan finalis lain, karena saya lihat finalis itu cuman bawa satu budaya, padahal kalau berbicara budaya itu sebenarnya banyak Ya, loh. banyak banget. Jadi saya tuh tidak patokkan untuk membawa satu budaya, bahkan saya membawa beberapa budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Contohnya yaitu budaya Malebi kan, Iya, budaya Kak. Malebi. Iya, betul, Malebi. Sekarang kan paradigma orang-orang Jakarta terhadap orang-orang Makassar itu kan keras. Iya. Ya kan? Memang, Kalau misalkan memang, kita ke memang. Jakarta terus ditanya, "Oh, dari mana?" "Dari Makassar." "Oh, orang-orangnya keras Iya, kan?" Kak, memang. Nah, itu adalah tantangan saya loh kemarin ke sana. Dikira itu saya tuh termasuk orang yang keras karena tahu berasal dari Makassar. Padahal itu tidak loh. Iya, Kak. Ya, padahal tidak kan. Iya, Sekarang kan tidak, kita tidak, di memang. Makassar kan ada dimakan dengan budaya Malebi ya kan, budaya Malebi. Kemudian makanannya perlu Iya. makanan yang diperkenalkan di Makanan nasional. ciri khas. Makanan ciri khas Iya. di sana, makanan lokal tentunya. Iya, Kak. Karena kan sekarang kan milenial sekarang lebih cenderung untuk mengetahui makanan-makanan western ya, kayak Iya, pizza, burger. Iya, iya, Kak. Dia tidak tahu itu apa itu sanggara, apa itu borongko kan. Iya, Kak. Kalau kita kulik itu sebenarnya ada satu makanan kita yang sudah menjadi warisan budaya loh. Itu barongko. Ya, saya baru tahu. Ternyata makanan juga itu sebenarnya juga menjadi warisan budaya. betul, Kak, Dan betul. salah satunya yaitu makanan barongko. Dan saya tahu, oh berarti makanan cukup besar peluang untuk kita perkenalkan Iya, juga di betul, Kak, dunia luar. betul. Karena kan burongko, ketika orang mengetahui atau membicarakan tentang burongko, oh burongko dari Sulsel, Iya. secara tidak langsung memperkenalkan Budaya budaya juga. kita Iya, di Kak, luar betul, sana. betul, betul. Begitu sih sebenarnya. Iya. Jadi Kak Andi Bakri ini sebenarnya asli Makassar atau asli Bugis sih, Kak? Itu sebenarnya asli Bugis sih. Oh, Bugis. Bugis mana nih, Kak? Di Wajo. Oh, Wajo. Ternyata saya tetangga Oh, dengan Kak Andi Bakri loh, teman-teman. Kalau dari mana ya? Kalau saya dari Bone, Kak. Oh iya dari Bone ya iya. Orang Bone itu terkenal Ya. lembut-lembut Oh ya, orangnya toh, Kak. itu yang saya kemarin kan katakan bahwa jangan generalisasikan orang Makassar Iya, itu betul, keras Kak, ya, betul. jangan Iya, generalisasikan. betul. Jangan bilang orang Makassar itu keras, semuanya keras, enggak. Bahkan ada yang lembut. Di situ yang lucunya kemarin saya perhatikan juga logat-logat Bone di sana, dan saya diketawain. Katanya kok bahasanya kayak orang-orang Korea ya. Bahasanya Korea, orang-orang Korea Korea. lokal ya, Kak. Dia Korea lokal bilang ya itulah keunikan masyarakat Bugis yang perlu kita banggakan sebenarnya. Iya, Kak. Begitu sih sebenarnya. Jadi ini Kak Andi Bakri membahas barongko ketika mengikuti Putra Budaya, Kak. Iya. Apa yang membuat juri sehingga tertarik dengan pembahasan barongko Kak Andi Bakri gitu? Yang sebenarnya kalau bicara masalah barongko itu cuman saya perkenalkan di finalis. Oh iya, Di finalis ya. Di finalis. Yang saya perkenalkan kemarin di juri yaitu advokasi saya. Bagaimana cara saya untuk mengedukasi dan melestarikan budaya. Iya, Kak. Advokasi yang saya bawa ya kemarin yaitu collaboration for achievement. Kolaborasi untuk berprestasi. Iya, Kak. Saya rasa yang penting ketika kita ingin mengedukasi, ketika kita ingin melestarikan budaya, yang pertama yang sangat penting yaitu kolaborasi. Karena kenapa? Karena agak pincang ketika yang bergerak melestarikan budaya hanya pemerintah, tapi masyarakat Iya, tidak betul mempedulikan sekali, Kak. budaya. Betul.
agak pincang juga ketika pemuda saja yang memperhatikan budaya tanpa ada support dari pemerintah. Iya, betul, jadi Kak. tidak ada balance, kan? Tidak ada timbal balik. Keduanya harus saling bekerja sama, harus berkolaborasi, dan itu yang melatar belakangi saya kenapa saya ambil advokasi collaboration for achievement, kolaborasi untuk berprestasi, begitu. Tidak heran ya teman-teman kenapa ini Kandi Bakri bisa menjadi putra budaya Sulawesi Selatan. Jadi Kak, sebagai putra budaya nih Kak, Kandi Bakri punya rencana tersendiri nggak sih untuk membuat suatu program ke masyarakat atau gimana gitu Kak? Sebenarnya sekarang itu saya sedang berusaha bagaimana organisasi Duta Budaya Sulawesi Selatan itu bisa terbentuk ya. Iya Kak. Karena jujur kemarin di nasional ternyata teman-teman itu melalui tahap provinsi kemarin. Ada seleksi tingkat provinsi, dan di Sulawesi Selatan itu dia cuma melaksanakan sesi wawancara. Dan kemarin kan saya ikut wawancara. Mungkin di Sulawesi Selatan belum baru ada, ya Kak? Iya belum ada. Dan itu yang saya sekarang usahakan, bagaimana tahun depan itu pemilihan Duta Budaya Sulawesi Selatan itu dapat terlaksana. Iya, Kemudian kita bisa mengadakan audiensi tingkat provinsi agar untuk tahun depan Sulsel bisa berjaya lagi kan. Apalagi kan tahun Kak, sekarang kan masuk top 5 nih, harus di atasnya kan, harus di atasnya tahun depan. Betul. Begitu. Jadi semoga ya Kak, putra budaya ini, putra putri budaya ya Kak, Iya, putra-putri bisa terbentuk budaya di Sulsel, dan saya tertarik loh Sobat Syiar untuk bergabung. Mungkin sahabat Syiar yang ingin bergabung mengikuti seleksi nanti ya bisa ikut iya, lah, Kak. bisa ikut nanti. Bisa hubungi Bisa ikut Kandi daftar. Bakri Iya, ya. bisa DM Jalur aja orang gitu. dalam. Nanti ada seleksinya loh. Iya ada Kak, betul. seleksinya. Jadi Kandi Bakri mungkin bisa kasih alasan sebenarnya kenapa kita harus mengikuti putra putri budaya yang akan mendatang. Oh gitu, ya, Kak. mengapa ya? Begini, sekarang kekayaan yang tak ternilai yang dimiliki oleh bangsa yaitu budaya. Iya Kak, betul. Saya sering katakan culture identity of the nation kan. Budaya itu merupakan identitas dari suatu bangsa ya. Betul Kak, betul. Sekarang budaya, ketika milenial berbicara masalah budaya kan banyak yang acuh tak acuh, bahkan Iya, tidak Kak. mempedulikan Iya, budaya. betul. Apalagi sekarang kan kita berada di era modernisasi ya kan. Intinya modernisasi yaitu dipengaruhi atau mempengaruhi. Iya. Sekarang saya lihat milenial sekarang, apalagi kan ketika berbicara masalah budaya, banyak budaya-budaya asing yang udah masuk di negara Indonesia. Dan itu sekarang pemerintah kewalahan untuk memfilter budaya mana yang Iya, masuk, budaya mana yang tidak boleh masuk. Dan seiring pesat era teknologi, apalagi sekarang milenial sekarang itu banyak melenceng ya kan. Nah itu saya rasa milenial sekarang itu harus sih ikut putra-putri budaya sebagai upaya mendukung pemerintah dalam Kak. hal pelestarian budaya. Iya, betul sekali. Begitu sih sebenarnya. Selain dalam hal untuk melestarikan budaya, juga untuk sebagai pemuda, Iya, kita harus pemuda. menjadi penerus bangsa, Iya, begitu ya Kak. itu ya Kita harus sebenarnya. mempunyai value yang tinggi, begitu Bagus Kak. ya, begitu. Apalagi nih Kandi Bakri, teman-teman sudah menjadi putra budaya, tentu Sobat Syiar termotivasi akan prestasi yang telah dicapai oleh Kandi Bakri. Iya. Dan tentu saya yakin Kandi Bakri bukan cuma prestasi putra budaya yang ia miliki. Pasti masih banyak prestasi yang lain yang mungkin kalau disebutkan ya tidak cukup ya Sobat Syiar. Jadi Kak, sebenarnya saya masih ingin berbincang-bincang dengan Kandi iya. Bakri, tapi karena kita dibatasi oleh Baik, waktu, baik. jadi kita terus apa ya Kak? Mungkin di next time kita akan bisa bisa bertemu lagi Kak, dan semoga di podcast selanjutnya kita bisa bertemu dengan prestasi baru Kak Andi Bakri ya Kak. Iya, luar biasa. Semoga ya, semoga. Iya Amin, Kak. amin. Jadi Sobat Syiar, untuk menjadi seorang putra budaya tentu Kandi Bakri melalui proses yang banyak ya Kak. Ada suka, ada duka. Maka dari itu Sobat Syiar, ketika kita ingin meraih suatu hal, meraih impian dan cita-cita kita, kita akan menghadapi segala sesuatu yang bermacam-macam begitu ya Kak. Pastilah, akan ada pasti. warna-warni. Banyak pastinya. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan cobaan ataupun kendala yang kita hadapi. Semoga kita bisa mencapai atau meraih impian kita
dengan usaha dan doa tentunya. Tentunya. Agar kita bisa meningkatkan value diri kita dan menjadi penerus bangsa yang baik. Untuk itu Sobat Syiar, jangan lupa stay tune pada media sosial kita. Jangan lupa follow akun Instagram kami di @syiaralaudintv dan jangan lupa subscribe akun YouTube kami Syiar Alaudin TV. Syiar Podcast, podcast Islami masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.